Shalom para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui channel Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Selasa 16 Februari 2021, dalam Pekan Biasa yang ke-6, bersama Pastor Carolus Patampang. Selamat mendengarkan. Sobat Insani yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan insani kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kehidupan, kami memuji-Mu atas segala anugerah-Mu. Sembuhkanlah kebutaan mata hati kami, agar kami dapat memandang Putra-Mu cahaya kami, Tuhan kami Yesus Kristus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah roti saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jaga dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Maka mereka berpikir-pikir, dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Ketika Yesus tahu apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kalian memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kalian memahami dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kalian mempunyai mata, tidakkah kalian melihat? Dan kalian mempunyai telinga, tidakkah kalian mendengar? Sudah lupakah kalian waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu kata Yesus kepada mereka, masihkah kalian belum mengerti? Demikianlah Injil. Terpujilah Kristus. Sobat insani yang terkasih, tahukah kita apa fungsi ragi itu? Saya ingat ketika saya masih kecil, ibu saya sering meminta saya pergi membeli ragi yang akan dicampurkan ke dalam adonan roti, sehingga roti adonan itu bisa mengembang dan akan memberikan rasa pada roti nanti. Pendek kata, ragi digunakan untuk memberikan dampak bagi adonan roti itu supaya orang bisa menikmatinya. Hari ini dalam bacaan Injil kita mendengar ajakan Tuhan Yesus melarang para muridnya dan mengajak para muridnya untuk mewaspadai ragi orang-orang Farisi dan ragi Herodes. Apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengingatkan betapa buruknya pengaruh orang Farisi yang mencoba merasuki pemikiran orang-orang yang ingin mempercayai Tuhan Yesus, dan betapa rusaknya pemikiran Herodes yang mencoba mempengaruhi begitu banyak orang agar menolak Tuhan Yesus dan merencanakan hal yang jahat untuk Tuhan Yesus. Itulah sebabnya dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus sebenarnya mau menunjukkan kritikannya terhadap orang-orang Farisi dan Herodes dengan mengatakan mempunyai mata tetapi tidak melihat,
mempunyai telinga tetapi tidak mendengar, dan hatinya degil. Bapak Ibu, saudara-saudariku, sobat insani yang terkasih, kita pun bisa menaburkan ragi dalam hidup, entah ragi kebaikan atau ragi keburukan. Tetapi seperti ajakan Tuhan Yesus hari ini, mari kita menghindari menaburkan ragi keburukan. Apa itu ragi keburukan? Pikiran-pikiran negatif tentang orang-orang, kemarahan yang meluap-luap, rasa dengki, cemburu, iri hati, dan lain-lain. Kalau hal-hal seperti ini kita perlihatkan dalam hidup kita sehari-hari, tentunya akan membawa pengaruh yang tidak baik bagi lingkungan sekitar kita. Tetapi ketika kata-kata kita adalah kata-kata yang bijak, sikap kita adalah sikap yang patut diteladani, bukankah orang-orang di sekitar kita akan merasa gembira? Anak-anak kita di rumah bisa mencontoh, dan teman-teman kita di tempat kerja atau di gereja bisa mendapatkan contoh yang baik. Ragi seperti inilah yang harusnya kita bagi di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga orang boleh menikmati betapa indah hidup ini, hidup yang dikaruniakan Allah kepada kita. Taburkanlah ragi kebaikan agar dunia ini menjadi semakin baik. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, semoga bibit-bibit kebaikan yang kami taburkan hari ini menambah keindahan hidup yang sudah Kau anugerahkan kepada kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudariku yang terkasih senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya Pastor Marcel Lolotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Carolus. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.